Tapi memang begitu ada permintaan untuk ikut mencalonkan diri, ini mulai gejolak itu kan mulai ada. Dari situ saya komunikasi dengan keluarga, terutama istri pertama, memang rata-rata semua menolak. Seperti yang Bang Usman sampaikan, bahwa framing di masyarakat politik itu kan jahat, politik itu kotor, itu masih sangat ini, dan ini menurut saya masih hingga saat ini pun framing itu pun sebenarnya masih ini ya, masih cukup kuat ya di masyarakat. Benar. Pluralitas dan dinamika kehidupan dengan sisi lain dari kepergian. Ya, masih di Usfim Talk masyarakat. Siapa dia? Semua kader pluralitas masyarakat Metropolitan Bandung. Kembali hadir di hadapan Anda, warga Metropolis, akan kami bikin Usfim Talk Anda. Ya, pertumbuhan Batam terus bergerak dan yang pasti Anda saat ini seperti apa ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Ensis, apa kabar? Kembali kami membersamai Anda di ruang kita kali ini, dan yang pasti di Batam Inside at Usfim Talk, Source of Reference. Kali ini kami kehadiran dan kita invite langsung yang sudah populis di tengah masyarakat. Mungkin Anda kenal ataupun Anda yang saat ini menunggu setelah mereka hadir di kursi panas DPRD. Apa yang sudah dilakukan dan siapa sebenarnya sosok yang kami hadirkan untuk membuka minda masyarakat Batam? Saya kenalkan Bapak Suryanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Bang Usman. Ya. Masya Allah. Luar biasa sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sudah sekian lama ya. Sekian kita lama janji ya. Janji ya. Akhirnya kita terwujud ya. Juga. Masya Allah. Baik, Batam Insight, dan yang pasti sebelum Anda scroll, kami tahan jemari Anda untuk tetap subscribe my channel dan untuk bisa agak sinkronisasi kita dan seperti apa sosok yang kami hadirkan kali ini. Pak Suryanto, kalau bicara Batam, kayaknya kita tidak bosan-bosannya untuk menggesa, apalagi saat ini Anda seorang anggota DPRD Kota Batam, tepatnya saya prolog sedikit di Komisi 3. Komisi 3 ini bidang infrastruktur, pembangunan, banyak lagi yang kita ulik dari seorang Suryanto. Boleh berbicara sedikit ke pendengar dan juga subscriber kami yang menunggu ini Batam Insight seperti apa begitu. Hadir di Batam seperti apa Pak Suryanto? Ya, siap. Pertama terima kasih. Salam buat teman-teman semua, para pemirsa ya. Alhamdulillah hari ini kami berhasil dibajak sama Bang Usfim. Hadir di sini. Ya, mudah-mudahan nanti pembicaraan ini bisa memberikan insight buat kita semua ya. Ya. Nah, mungkin pertama-tama tentu ketika ditanya hadir di Batam, kita semua tahu ya di Batam ini memang mayoritas memang pendatang ya, pendatang, termasuk saya juga pendatang. Saya masuk Batam tahun 2001 ya, dengan dinamikanya pada saat itu. Ingat sekali ya Bang ya, pada tahun-tahun itu kita berburu pekerjaan ya, luar biasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa tetap eksis di Batam. Dan saat ini juga sedang diberi amanah sebagai salah satu anggota DPRD Kota Batam, 1 dari 50 ya, dan mewakili Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja. Nah, tadi sudah disampaikan, saya ada di Komisi 3, komisi yang membidangi infrastruktur. Ya, orang mengatakan ini komisi basah ya, karena di situ banyak komplain-komplain terkait banjir. Banyak airnya. Banyak airnya. Nah, kira-kira itu. Baik. Tapi sebelum hadir di Batam dan kenapa tertarik di bidang politik ini? Backgroundnya apa sih sebenarnya Pak Suryanto?
Ya sebenarnya kalau dibilang tertarik itu tidak ini ya tidak didesain dari awal ya. Semua serba dibilang kebetulan juga tidak, karena di dunia ini kan tidak ada yang kebetulan. Karena secara background sendiri saya dari jurusan teknik ya, orang teknik itu sebenarnya malas ngomong sebenarnya ya. Kita kan maunya langsung aja. Benar. To the point ya kita. Ya betul, to the point. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kebetulan terjun ke bisnis, kemudian juga mungkin qadarullah juga dipertemukan dengan rekan-rekan ya, kita di komunitas-komunitas sosial itulah mungkin yang membawa saya hingga di titik ini ya, sepertinya begitu. Baik, tapi jadinya ada beban nggak? Beban, kalau beban menurut saya semua ketika kita hidup semua pasti ada beban ya. Beban pasti. Beban tanggung jawab itu kan cuman sekarang sejauh mana kita bisa mendefinisikan itu. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita agar beban yang ya mungkin buat sebagian orang itu cukup berat, kita harus bisa memanage itu biar kita bisa menjalankan. Gitu saja sih. Kalau saya sih begitu ya. Iya. Berawal dari teknik ya. Hadir di Batam melihat dunia kerja begitu. Nah ini dengan pergaulan akhirnya tercantol juga, diusung lah istilahnya seperti itu. Tapi ada dari niat keluarga kah? Ada supporting dari orang yang berperan penting di belakang Pak Suryanto? Kalau flashback ke belakang ya, di kami sebenarnya tidak ada yang mempunyai latar belakang politis ya di keluarga itu. Sama sekali tidak ada. Jadi memang murni pergaulan ya di Batam ini. Ternyata kan kita bisa ini ya, di Batam ini kan kita ketemu dengan berbagai jenis manusia ya, dengan berbagai latar belakang. Ya alhamdulillah semua serba apa ya dibilang qadarullah lah, kita dipertemukan sama orang-orang yang, dan kami dipertemukan dengan komunitas PKS ya, partai saat ini ya. Sehingga kami saling menguatkan, kami saling mendorong ya, akhirnya sampai di titik ini. Jadi tidak kalau dari awal kita bicara apa sudah ada planning, kayaknya nggak ada ya. Tapi sempat ini nggak dari pihak keluarga, udah deh politik kan dalam tanda petik kejam ya begitu. Udah usah jangan politik deh. Biasa kalau pengusaha kan save-nya di bidang mereka begitu kan. Sempat ada penolakan nggak dari pihak istri, dari pihak keluarga sejauh ini? Ya, di awal-awal tentu ketika kita masih pertama bergabung dengan teman-teman dan komunitas politik ya, PKS saja saya sebutkan jadi ini tentu dengan beragam kegiatannya mungkin belum ada pemikiran seperti itu. Artinya kita masih enjoy saja mengikuti kegiatan-kegiatan. Tapi memang begitu ada permintaan untuk ikut mencalonkan diri, ini mulai gejolak itu kan mulai ada. Dari situ saya komunikasi dengan keluarga, terutama istri pertama, emang rata-rata semua menolak. Seperti yang Bang Usen sampaikan bahwa framing di masyarakat politik itu kan jahat, politik itu kotor, itu masih sangat ini, dan ini menurut saya masih hingga saat ini pun framing itu pun sebenarnya masih ini ya, masih cukup kuat ya di masyarakat. Benar. Cuma saya merasa bahwa ketika kita diskusi dengan para guru kami ya, kita ya kalau kita tidak berusaha untuk masuk ke tempat itu ya nanti politik tidak akan berubah. Nah, itu yang mungkin yang salah satu yang mendasari membuat ya sebelumnya kita ngeri-ngeri sedap juga ya, kita coba menguatkan diri. Karena ini adalah. Tapi menarik kami coba lihat ya dari kacamata Batam Insight nih gitu kan, seorang Pak Suryanto nih, ini kali kedua ya Anda mencoba peruntungan dan akhirnya dapat ya, benar ya. Pertama sempat gagal, so how about you feel that? Semua kegagalan pasti meninggalkan sesuatu. Kita harus ini ya, kita tidak boleh elak gitu ya. Tapi karena memang berangkatnya tidak dengan semangat yang menggebu-gebu, artinya kita easy going saja lah. Artinya ketika ya itu paling perasaan gagal itu ya hanya 1-2 minggu selesai lah. Habis itu kita jalan seperti biasa. Jalan aja gitu. Ya, karena memang ketika itu juga kita nggak membayangkan, meskipun kita menjadi salah satu dari caleg ya. Iya benar. Tapi sedikit pun saya itu tidak membayangkan kalau saya itu bisa sebagai
anggota dewan gitu loh. Jadi emang enggak. Kalaupun tidak terpilih, so making flow aja ya gitu ya. Udah deh kita di daulah, diusung gitu ya. Kalau nggak kepilih ya udah begitu kan. Dan ini memang apa ya? Mungkin yang membedakan partai kami di PKS dengan partai yang lain ya. Sehingga kita ini memang beban itu tidak terlalu inilah, karena beban itu tuh memang kita dipikul bersama, tidak diberatkan kepada yang bersangkutan begitu. Betul. Oh, betul. Itu yang menarik ya. Membuat saya seorang Pak Suryanto enjoy. Jadi kalau biar terpuruk dia, lu sendiri aja deh terpuruk gitu. Tidak ya seperti itu. Oke. Masya Allah. Dan akhirnya menerima ya, tidak merasa terbebani dengan kegagalan yang dialami begitu. Nah, di peruntungan kedua, apa yang membuat seorang Pak Suryanto yakin ini? Kan biasanya pertama kesannya seperti ini gitu. Selanjutnya ya, gue give up deh gitu. Nah, kenapa dilanjutkan? Itu tadi, itu budaya di partai kita ya. Partai kita ini sebenarnya di awal-awal itu memang ada statement juga. Saya itu sebenarnya menolak. Yang kedua itu saya nggak ikut lah ya. Tapi sepertinya kalau di partai kami ini orang yang menolak itu justru yang didorong-dorong. Nah ini yang membuat. Dan itu ternyata jadi ini ya penyemangat. Ya. Dan ini juga mungkin perlu kami sampaikan. Kalau di partai PKS itu memang ketika kita berjuang sebagai caleg itu kita tidak berjuang sendiri bang. Jadi dari kan kalau di dapil ini kan kita dapil 1 sampai nomor 1 sampai 12 ya. Kita ada 12 kursi ya di sini. Benar. Artinya kita saling support teman-teman caleg yang lain. Ya, mensupport yang kita unggulkan dan jejaring kita juga terbentuk ya. Betul. Betul. Masya Allah. Nah ini kan point of view ya untuk teman-teman di Batam Insight ya. So, if you join in your politics and then try to build up your group begitu. Tapi yang pasti kan ya kita nggak sendiri gitu kan. Banyak yang mensupport kita dari belakang, terus mendongkrak kita. Banyak peran-peran besar yang ada di belakang kita. Itu dia, Masya Allah. Dan akhirnya seorang Pak Suryanto hadir. Nah ketika dilantik nih, apa perasaan? Plong gitu lah. Karena proses kampanye itu sebenarnya yang kita akui atau tidak kita akui, proses kampanye itu kan menyita banyak emosi ya. Banyak sumber daya juga. Maksudnya sumber daya itu maksudnya mungkin tenaga, waktu segala macam ya. Begitu selesai itu sebenarnya kita plong lah. Saya tuh merasa apa ya, udah nggak penting lagi menang atau nggak menang. Selesai kampanye, selesai pemilihan itu udah selesai tugas kita. Selebihnya kita serahkan sama yang di atas. Nah, sembari menyerahkan ke yang atas nih, kan orang tuh kayak gimana ya, kerasa krusuk ya. Kami coba amati tuh, ini duduk apa tidak. Pola-pola penantian itu kayak ini melahirkan seorang baby nih. Jadi ini sama bapaknya gelisah gitu kan. Segelisah apa seorang Pak Suryanto itu? Nothing tulus saja. Nothing tulus. Saya tidak merasa, karena di situ saya juga tidak merasa diunggulkan juga. Jadi artinya begitu memang penghitungan selesai, pengumuman selesai, ya kita alhamdulillah saja. Nggak ada effort berlebihan lah. Ini amanah besar, justru malah saya itu banyak istighfar nih di sini. Wah ini gimana nih, berat sekali. Karena nggak ngebayangin gitu loh, nggak ngebayangin. Nah. Setelah pelantikan ya kan campur aduk ya suasana hati dan juga. Nah ini pemetaan. Kenapa seorang Pak Suryanto di Komisi 3? Itu yang pertama. Ini kebijakan peletakan anggota dewan di komisi itu adalah wewenang partai. Pertama. Yang kedua, tentu partai mungkin melihat background dari masing-masing anggota dewan yang duduk di situ ya, sehingga mungkin itu disesuaikan. Tapi terlepas dari itu mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kami tidak tahu ya. Karena ini benar-benar memang ini prerogatif dari. Benar. Jadi intinya saya jadi ingat juga seorang aktor dan aktris disuruh ngurus ekonomi bingung gitu. Seharusnya budaya gitu. Seni dan berkesenian. Nah, seorang Pak Suryanto istilahnya the right man and the right place gitu. Jadi backgroundnya kita mereka ukur ya untuk itu dan akhirnya ya tepat di posisi sekarang begitu di Komisi 3. Anda jangan berpindah channel,
masih di Batam Insights, di Uswim Talk, Source of Reference, masih dengan seorang Pak Suryanto. Karena apa? Seorang Pak Suryanto sudah melahirkan buku, ide pemikirannya terhadap Batam. Ini jalan emas menuju kota global Batam 2045. Jangan kemana-mana, masih di Batam Insights, Source of Reference. Pluralitas dan dinamika kehidupan dengan sisi lain dari kepergian. Ya, masih di Uswim Talk masyarakat. Siapa dia? Semua kategori pluralitas masyarakat metropolitan Bandung. Kembali hadir di hadapan Anda, warga metropolis, akan kami bidik Uswim Talk Anda. Ya, pertumbuhan Batam terus bergerak, dan yang pasti apa yang Anda dan yang pasti Anda saat ini seperti apa ketika